saking ta'zime mendengarkan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Maka kita berharap kita dianugerahi pemimpin-pemimpin, terutama ulama-ulama yang istiqomah, yang berhati-hati, yang mukhlisin, ya, kayak Hadratus Syekh Pak Yai Hasyim, Pak Yai Wahab. Wa minal ma'lumi annahu qad waqa'a al-ikhtilafu fil furu'. Wa minal ma'lumi lan iku setengah saking perkara kang dimaklumi diweruhi. Annahu utawi sune kelakuan. Annahu utawi sune kelakuan iku koto wakoa teman-teman tuwiku, teman-teman terjadi opo al-ikhtilafu perbedaan fil furu'i ing dalem piro-piro cabang baina ashabi rasulillahi ing dalem antarane piro-piro sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jadi zaman Kanjeng Nabi, para sahabat itu ya sudah terjadi perbedaan waktu itu. Ya, terjadi perbedaan dalam beberapa cabang. Makanya dalam beberapa riwayat itu ada orang yang itu mau apa istilahnya iftitah itu orang sing moco kafiro, ada sing moco lainnya, itu nanti tidak melarang, berarti kan sudah terjadi perbedaan. Ya, jadi orang sing moco iki, orang sing moco iki, nanti justru bertanya siapa maksud moco ini dan tidak melarang. Nah, wahum hale utawi ashab, wahum hale utawi ashab iku khairul ummati, sebagus-bagus umat. Padahal para sahabat ini adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman. Jadi zaman Kanjeng Nabi itu adalah sebaik-baik apa kejayaan umat Islam, sebaik-baik itu ya zaman Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kalau ada masalah itu para sahabat itu langsung bertanya kepada Kanjeng Nabi, selesai masalah. Podo karo zamane NU ketika dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Profes Afan. Itu waktu itu tidak ono macam-macam. Kenapa? Karena kalau ada masalah langsung ditanya. Langsung Hadratus Syekh itu mengambil keputusan. Itu zaman dulu itu sebaik-baik NU. Ya, paham gitu? Alhamdulillah, alumni itu paham ini. Jadi sebaik-baik itu zamannya Hadratus Syekh. Setelah itu zaman yang agak baik zamannya Mbah Wahab. Makanya ketika Mbah Hasyim Seto, Mbah Wahab itu berat untuk menerima amanah sebagai pelanjut penerus. Cara Madura itu Roisi tetap Mbah Hasyim, Mbah Wahab itu penerusnya. Jadi Gubernur Jawa Timur Muhammad Nur, Gubernur Jawa Timur. Yang sekarang ini penerusnya gubernurnya tetap Muhammad Nur, jadi Muhammad Nur. Nah,
Mbah Hajim ketika sedo Mbah Wahab ditunjuk untuk melanjutkan menjadi Rais Akbar, tapi tawaduknya Mbah Wahab tidak berkenan. Saya mau menerima, saya mau melanjutkan kalau gelar Rais Akbar itu diganti, istilahnya diganti menjadi Rais Am. Karena yang berhak menyandang Rais Akbar satu-satunya itu hanya Hadratul Syekh. Itu Jawa Maulid. Itu zaman yang agak baik. Kemudian zamannya Mbah Bisri, Mbah Wahab Seto dilunjuk oleh Mbah Bisri. Ini ya agak baik dikit lah. Setelah Mbah Bisri Seto, kemudian zaman baik dibaca. Nah, setelah itu semakin kesini, ini Kak Sopo memang. Ya. Agak baik. Ya. Islam itu sudah waktu zamannya Mbah Bisri Seto, zamannya Mbah Bisri Seto itu kan harus dicari pengganti. Nah ketika itu ulama-ulama berkumpul, ulama-ulama khos, ya zaman dulu kan terkenal 80% itu kan ulama-ulama khos yang dimotori oleh Kiai Ash'ar, Kiai Makhrus, Kiai Sepuh yang ikhlas. Nah, kiai-kiai sepuh ini kumpul untuk mencari penggantinya Kiai Bisri. Tapi musyawarah ditunjuklah keputusannya, ditunjuklah Kiai As'ad sebagai kiai yang paling senior waktu itu, paling sepuh. Mbah Kiai As'ad itu kelahiran tahun 1897. Yang lainnya itu di atas 1900. Ya. Nah, ketika diputuskan untuk Kiai As'ad sebagai pengganti, ditunjuk Kiai As'ad panjenengan dipun dapur dari Rais Am. Jangan ya, tidak bisa. Jangankan sampean-sampean Kiai ini, malaikat Jibril datang kepada saya untuk memaksa saya jadi Rais Am, saya tidak mau. Malaikat Jibril itu gambaran saking nolaknya itu sampai segini. Yang pantas itu Kiai Makhrus, kata Kiai As'ad. Akhirnya Kiai masuk Kiai Makhrus panjenengan didapuk terus Rais Am pripun. Wah, Kiai Makhrus lebih gawat lagi jawabannya. Jangankan malaikat Jibril, malaikat Israel datang kepada saya untuk memaksa saya jadi Rais Am, tetap akan saya tolak. Kalau malaikat Israel itu mencabutnya lah, tapi kiai-kiai ya tetap bagaimana nih kok semua tidak mau. Jadi dulu itu kiai-kiai kalau urusan Rais Am itu rebutan mau. Nggak tahu sekarang, saya dengar sekarang rebutan gelem. Jadi dengar aja ya gitu ya. Nah, jadi sampai segitunya, sehingga ketika kiai-kiai kumpul itu akhirnya rapat lagi, musyawarah lagi, akhirnya diputuskan menunjuk Kiai Ali Maksum sebagai penerus pengganti Kiai Bisri Samsudin. Kebetulan Kiai Ali Maksum tidak ikut musyawarah, jadi gak bisa nolak. Seandainya Kiai Ali Maksum ada ikut musyawarah, mungkin ya nolak juga. Tapi krono gak melok musyawarah, gak bisa nolak. Akhirnya disampaikan keputusan yang pulang para ulama itu, ya Allah, Kiai Ali Maksum nangis. Karena apa? Karena berat menerima amanah ini. Persis seperti yang dilakukan oleh Gus Mus itu, Muktamar Jombang itu beliau sampai nangis-nangis waktu itu. Dan itu semakin kesini wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi zaman yang paling baik khairul ummah itu zamannya Kanjeng Nabi. Fama khosoma moko orang madoni, artinya orang memusuhi.
walaupun terjadi perbedaan antara para sahabat itu, maka mereka tidak saling memusuhi sapa ahadun wong suci minhum saking ashab ahad dan ing wong suci. Walaupun terjadi perbedaan, maka mereka tidak saling memusuhi. Kan enak loh kalau begitu ya. Wala ada ya kan orang memusuhi sapa ahadun wong suci ahad dan wong suci, tidak, pokoknya tidak memusuhi lah, tidak menentang, tidak menjelek-jelekkan, tidak membuli antara satu dengan yang lain walaupun terjadi perbedaan. Makanya warga NU itu seharusnya berpegang pada dawuh Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu dawuh, janganlah perbedaan pendapat ya. Janganlah perbedaan itu menyebabkan perpecahan. Ini loh. Jadi ini yang selalu harus kita pegang. Saya selalu berpegang pada ini, pada dawuh Mbah Hasyim Pak Hasyim. Jadi janganlah perbedaan itu menyebabkan perpecahan. Biasanya kan kita ini perbedaan pendapat, apalagi perbedaan pendapat tadi, perbedaan pendapat kadang-kadang sih tak aneh, tapi kalau sudah perbedaan pendapatan deh gitu, repot ini. Dulu bisa jadi musuh nih kalau perbedaan pendapatan. Nah, jadi seperti itu. Wala nasaba lan orang bangsaaken sapa ahadun wong suci ahadan ing wong suci liyane ila khotoin maring luput maring salah wala usurin lan sembrono. Artinya mereka tidak menyalahkan orang yang berbeda, tidak mengatakan bahwa kamu itu sembrono, tidak ya. Nah ini makanya kita biasakan terutama alumni itu untuk bisa menjaga ittihad, menjaga persatuan ya. Terus rukun, kalaupun terjadi perbedaan tak masalah, tapi untuk urusan-urusan yang umum tetap kita ini saudara. Ya, saya yakin jenenge anggota alumni Tafsirullah tersebar di berbagai macam organisasi, di berbagai macam parpol ya, ono Nasdem, ono Gerindra, ono PKB, ono P3, kamu monggo. Tapi nek ngaji ini kok jadi bawa partai ini. Kalau bawa mobil inventaris partai kamu lah ya. Jadi sering mobil Nasdem itu ikut hadir di sini. Alhamdulillah ya, mobil rakyat. Ya itu mobil rakyat nggak apa-apa. Silakan alumni ngomong sama ya. Anggota Nasdem itu naik foto-foto nggak apa-apa. Naik kepingin dipilih ya susah jadi kayak rakyat mana loh. Jadi nggak tahu kamu ini adalah bagian daripada syiar. Amin. Jadi tidak saling, tidak mengatakan, tidak membuli sahabat-sahabat itu yang berbeda pendapat itu dengan mengatakan salah, sembrono, enggak. Ya, kenapa? Karena masih ada kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi gak nyalah, nopo awal ini gak nyalah. Ya. Nah, wakadali dalam koyo mengkono wakoah. Wakadali dalam koyo mengkono wakoah terjadi. Wakoah terjadi opo al-ikhtilafu perbedaan. Fil furu'i ing dalam piro-piro cabang ya, ing dalam piro-piro cabang fikih ya, cabangnya fikih ya.
Bainal imami ing dalem antarane Imam Abi Hanifah, Imam Abi Hanifah wal imami Malikin lan Imam Malik ya radhiyallahu anhuma fi masaila ing dalem pira-pira masalah kasiratin kang akeh. Dan terjadi perbedaan antar imam madhab. Ini perbedaan terjadi antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya. Dan perbedaan itu bukan satu dua, perbedaan itu bukan hanya satu dua masail ya. Yablughu tumaqqa, yablughu tumaqqa apa ada duha wilangane masail, artinya jumlahnya masail, jumlahnya masalah-masalah yang diperselisihkan antara Imam Malik dan Imam Hanafi ya mencapai arba'ata asyara alafin ing 14.000 ya 14.000 takriban ing dalam kira-kirane. Jadi perbedaan antara Imam Malik dan Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanafi itu 14.000 masalah fikih. Jadi bukan satu dua. Dan masing-masing punya pengikut sendiri-sendiri, punya pengikut fanatik sendiri-sendiri. Fi abwabil ibadati ing dalam piro-piro bab ibadah wal muamalati lan bab muamalah. Jadi orang sing kuno, orang sing orang sing ibaratnya seperti itulah perbedaan antara Imam Malik dan Imam Hanafi. 14.000 ya. Wa bainal imami lan ing dalem antarane Imam Ahmad ya Ahmad bin Hambalin, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali ya wa ustadzihi lan gurune Ahmad bin Hambal rupane al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Demikian pula terjadi perbedaan antara Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Gurunya dewe itu berbeda dengan muridnya. Ya, tidak masalah. Fi masaila ing dalem pira-pira masalah kasiratin kang akeh kadzalika kaya mengkono-mengkono waqa'a. Kaya mengkono-mengkono terjadinya perbedaan antara Imam Malik dan Imam Hanafi. Juga terjadi perbedaan antara Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Mungkin sekarang ini Imam Hambali itu diikuti Muhammadiyah ya. Imam Syafi'i diikuti warga NU. Jadi Muhammadiyah itu aslinya ngono ya Ahlus Sunnah karena mengikuti Imam Hambali. Kan beda dengan NU Sopo yang pun dari Hadratus Syekh ya, wis mati urip pokoknya dari Hadratus Syekh itu NU itu. Makanya Sopo sing gelem ngurus NU tetap antum santri gue itu kan luar biasa. Kalau sing mani ngomong kayak ngono mboten berhasil. Luar biasa itu. Sehingga banyak orang yang walaupun tidak pernah mondok di tempat ilmu tapi bangga melok NU. Kenapa? Omongannya gelem ngurus NU, gelem ngurus NU, walaupun gak jadi pengurus NU. Kenapa? Karena yang ngurus NU itu dianggap santri ini berhasil.
Ini yang sering saya jelaskan. Ya. Jadi pengurus kalau ngurus itu betul. Saya ini bukan pengurus. Saya bukan pengurus yang ya, nama saya nggak ada di cabang, nggak ada di PP, apalagi PP. Nama saya hanya ada di IKPT. Artinya saya ini wong NU embongan, ya. Wong NU jalanan. Tapi bukan berarti nggak ngurus NU, termasuk bagian dari ngurus NU. Yang ngiling no pengurus itu mang loh. Itu kan bagian dari ngurus NU untuk mengingatkan. Ya. Selalu ketika saya di dalam pelantikan mesti nailing no pengurus NU kudu gelem ngurus. Ojo njaluk diurus. Apa maneh dadi urusan. Kaya pengurus ada di urusan ya. Jadi lah kalau ngurusi NU itu gak kudu jadi pengurus, betul? Artinya pengurus NU wajib ngurus NU, tapi ngurus NU gak wajib jadi pengurus NU. Kayak bulan ini saya bukan pengurus NU, tapi saya punya tanggung jawab moral untuk ikut ngurusi, walaupun gak jadi pengurus. Nah ini penting supaya direnungkan oleh pengurus-pengurus mana yang ada muktamar ini. Ya. Jadi gak perlu kita ini misalnya geruntuk, saya tetap bangga walaupun saya tidak jadi pengurus NU. Karena tetap bisa ngurus NU tanpa menjadi pengurus. Nah itu ya. Fama ada pokok ora nyantru sapa hadun wong suci minhum saking a'immah, saking para imam ahadan ing wong suci. Walaupun terjadi perbedaan di antara imam-imam tadi, tetapi mereka tidak saling membenci, tidak saling memusuhi. Walasan na'alan orang nyacak sapa ahadun wong suci minhum saking a'immah ahadan ing wong suci. Tidak nyacat itu nyalah-nyalahno itu. Imam Syafi'i tidak menyalahkan Imam Hambali. Demikian pula sebaliknya Imam Hambali tidak menyalahkan Imam Syafi'i yang hukum. Ya. Nah, wala hakoda lan orang ngunek-ngunek Allah di dalam hatinya itu tidak ada dendam, tidak ada kerentek yang jelek. Sapa ahadun wong suci minhum saking a'immah ahadan ing wong suci. Bahkan di dalam hati para imam itu tidak ada sedikit pun mungkin kebencian hanya karena perbedaan huruf, perbedaan cabang fikih. Makanya awal itu teman-teman kalau gak senang dengan orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, awal itu kunut. Ada orang yang nggak kunut, wis nggak usah disalahno. Yang penting awake dhewe tetep nek sholat subuh kunut. Ya. Sing diurus iku aja sing wis sholat tapi gak kunut utawa kunut sing durung sholat diwayu diurus. Awake dhewe si wong ibadah, sementara mereka yang belum sholat, belum melakukan ibadah malah terlewatkan, keliru itu. Imam-imam ini contohnya. Wala nasabalan orang bangsa akan sapa ahadun wong suci ahadan ing wong siji liyae ila khotokin maring luput wala kusurin lan sembrono. Ya. Jadi tidak menggolongkan mereka itu salah, sembrono. Bal balik laya zaluna ora leren-leren sopo a'immah, ora leren-leren sopo a'immah iku ya ta'abuna
asin-asian, saling mengasihi, saling menyayangi mereka, saling menghormati. Yatasofuna, ya, lan wayatasofuna lan milihaken sapa aimah ya liikhwanihim maring dulure aimah, bahkan saling mendahulukan. Ini kan enak. Baik, berarti Imam Sholat ini dia dikumpul rebutan nolak jadi imam. Ya. Kenapa? Karena merasa ada yang lebih afdol. Boten panjenengan mawon, boten panjenengan mawon. Tapi akhirnya maksud sempurna. Sebab kalau semuanya menolak, gak sholat. Jadi sehingga kiai yang mungkin maju imam itu bukan karena merasa paling baik, bukan, tapi karena menyelamatkan jamaah. Nek menolak kabeh itu akibatnya ya gak sholat. Nah, jadi seperti itulah mereka paling mendahulukan liikhwanihim. Wa yad'u lan dungo, wa yad'u lan dungo sapa kullu wahidin saben-saben wong suci ya lahu maring a'immah ya bikulli khairin lawan saben-saben kebaikan, bahkan mereka saling mendoakan kebaikan. Gak ono doa lain. Orang yang imam-imam ini ya Allah, dia harus dicontoh. Ya, dicontoh oleh imam-imam sekarang. Wadukiro lan disebut apa annal imama tune annal imam Syafi'i tune Imam Syafi'i ya lama zaro nalikane ziarah sapa Syafi'i kubrul Imami Abi Hanifah ing kuburane Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa aqama lan mukim sapa Syafi'i fiha ing dalam kubur Imam Abi Hanifah nahwa sab'ati ayyamin ing dalam kira-kira 7 dino. Yaqra'u halimoco ya sapa Syafi'i alaihi ing atase Abu Hanifah Al-Qur'an ing Qur'an al-azim kang agung. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i itu berziarah ke makomnya Imam Abu Hanifah selama 7 hari. Wisata religi ke makom. Kita ini kan wisatanya ke makom itu disebut wisata religi. Tapi ini 7 hari. Kalau kita kan udah paling 5 itu nang kuburan untuk mampir nang gunung, nang pantai, nang mall biasa itu ya. Jadi sambilane mall. Nah, jadi ini selama 7 hari Imam Syafi'i mukim di kuburannya Imam Abu Hanifah ini. Wa kullama khatama lan semangsane khatam sapa Imam Syafi'i ya khatmatan kelawan sak khataman ya ahda ya menghadiahkan sapa Syafi'i sawabahu ing ganjarane maca Quran ilal imami Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah. Jadi selama 7 hari itu menghatamkan Al-Quran, dan setiap kali khatam Al-Quran beliau hadiahkan ganjaran khataman Al-Quran itu kepada Imam Abu Hanifah. Wa annal Imam Syafi'i langsune Imam Syafi'i la yaqnutu orang maca kunut
sapa Imam Syafi'i fi sholatis subhi ing dalam sholat subuh muddatan iqamatihi ing dalam semangsane mukime Imam Syafi'i fi kubbatil imami Abi Hanifah ing dalam cungkupe Imam Abu Hanifah. Dan selama mukim di kubahnya Imam Abu Hanifah itu Imam Syafi'i ketika sholat subuh gak kunut. Jadi Imam Syafi'i kan menghukumi sunnah, tapi ketika berada di kubahnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak kunut, tapi tetap sholat. Ya, falamma roja'a mongko nalikane bali sapa Syafi'i, qala matur lahu maring Syafi'i. Kala moko matur sapa lahu maring Syafi'i sapa ba'du tilmidhi, ya, setengah pira-pira muridé Imam Syafi'i. Dan ketika Imam Syafi'i kembali, itu ditanya oleh sebagian muridnya, karena kan kunut tadi, limada krana opo, limada krana opo lam taknut, ya, boten kunut tuan, limada krana opo lam taknut boten kunut tuan fi muddati iqamatika ing dalem semangsane mukim panjenengan fi kubbatihi ing dalem cungkupe ing dalem kubai Imam Abu Hanifah. Ini nopo panjenengan kok boten kunut nalika salat subuh? Faqala moko jawab sapa Imam Syafi'i, li annal imama krana sedune Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah iku la yaqulu, ora ngucap, artinya orang ngucap ini orang berpendapat, ya, binat bil kunuti kelawan sunnati kunut. Artinya jawaban Imam Syafi'i, kenapa panjenengan itu auratnya, artinya aurat ini syariat kudu ditutup. Jadi kalau saya ngimami sholat gak kayak lambi, cukup sarungan wis nutupi udel sampai dengkul, sholat saya sah apa betul? Sah gitu, sah. Tapi ini aku ngimami ngono nang tepi, santri ini melayu kabeh, imami gendeng kira-kira ngono jawabannya ya. Ini artinya apa? Sholat saya sah, tapi saya tidak beradab. Jadi terkadang adab itu lebih utama dibandingkan dengan syariat. Dan tidak semuanya, tetapi terkadang. Ya kayak imam, ya, seperti menutup aurat, ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, ta'adduban, menjaga adab, walaupun harus meninggalkan syariat, kayak kunut itu tadi. Ya, menjaga adab itu wajib, beradab itu wajib. Tapi kalau kunut itu sunnah, ya. Jadi akhirnya Imam Syafi'i berani meninggalkan kunut hanya karena ta'addub kepada Imam Abu Hanifah, ya. Wa kadzalika wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.